Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, menarik juga ternyata ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Sangat luar biasa. Mahfud MD ungkap transaksi janggal 300 triliun di Kemenkau. Wow, kacau begitu. Rakyat dicekik dengan pajak, tahu-taunya pejabat-pejabat yang melakukan korupsi begitu kan. Ya, ini masih dugaan ya transaksinya begitu kan. Dengan ditemunya Rafael kemarin bahwa ada transaksi katanya 500 miliar dan sebagainya begitu. Dan hari ini ya temuan dari transaksi janggal dari Pak Mahfud sendiri, dia mengatakan bahwa 300 triliun di Kemenkau. Wow, ada apa begitu? Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Mahfud MD ungkap transaksi janggal ya 300 triliun di Kemenkau. Wow, ada apa begitu ya? Semakin makin halo ya, kalau memang beneran janggal dan terbukti duit segini pas pandemi kemarin bisa banget ya ngebantu harusnya. Betul begitu, utangnya sampai 8.000 triliun begitu ya, kurang lebih begitu ya. Gimana kalau Kemenkau sama Dirjen Pajak beres ini dulu ya, baru nagihin pajak lagi ke rakyat begitu. Rakyat sudah dicekik dengan pajak, lalu kemudian di atas banyak yang korupsi. Wah, wallahu alam, ini kacau dan memalukan bangsa kita begitu kan ya. Lalu kemudian setelah kaya baru kabur ke luar negeri. Akhirnya KPK enggah untuk menangkap. Harun Masiku belum ditangkap dan sebagainya begitu. Dia sudah tahu bisa dibeli dengan hukum begitu kan. Saya amanahkan ya hari ini kepada rakyat Indonesia amanahkan kepada Pak Mahfud MD harus usut tuntas. Kalau Pak Mahfud bisa tuntas semuanya, saya yakinnya Pak Mahfud menjadi presiden begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Pak Mahfud ya, semuanya rakyat berada di belakang Pak Mahfud ya, harus dibongkar semuanya begitu ya. Harusnya Pak Mahfud ini ya ditangkap aja. Dia tahu siapa-siapa yang korupsi ya, tapi enggak melakukan apapun, sama aja bersekongkol dengan korupsi begitu. Dirjen Pajak Bea Cukai uang rakyat masuk ke kantong pribadi korupsi berjamaah. Wah, percaya sih ya kalau udah beliau yang berbicara, soalnya yang dikatakan selalu terjadi. Betul begitu kan ya. Dan saya masih percaya kepada Pak Mahfud ini ya, rakyat ya, jangan sampai rakyat ini ya hari ini begitu kan terkecoh dengan berbagai hal seperti ini begitu. Pak Mahfud harus berantas di situ, harus berani, rakyat bersama Pak Mahfud kan kira-kira seperti itu begitu. Bahkan Sri Mulyani mundur aja, korupsi di Kemenkau nggak bisa Ibu basmi, saya yakin masih ada Gayus dan Rafael lainnya. Dengan ini saya berterima kasih banyak kepada Mario yang secara tidak langsung membongkar kebusukan pejabat Indonesia. Sangat layak mendapat justice kolaborator ya, biar hukumannya ringan ya. Kalau di Korea, Jepang, yang menteri mundur. Ini banyak sekali, apalagi di luar negeri ya. Kesalahan dikit harus mundur begitu. Haha, ini. Terus Bu Sri sibuk cari utangan ya. Utangan untuk apa ya? Uang kata Pak Mahfud janggal 300 triliun. Itu aja digunakan wele-wele. Bubrah ini banyak sekali. Tol banyak yang dikorupsi. Kemensos banyak yang dikorupsi. Apalagi pajak banyak yang dikorupsi. Lantas bagaimana rakyat dicekik dengan pajak begitu kan ya? Disuruh bayar pajak. Tahu-taunya dikorupsi sampai miliaran bahkan triliunan begitu kan ya. Kalau memang benar apa yang disampaikan Pak Mahfud MD, wah ini kacau begitu kan. Ya harus usut tuntas siapa mereka begitu. Presiden harus ditindaklanjut ya terkait dengan hal kebijakan ini begitu kan ya. Sebenarnya kalau dibuka ya terang-terangnya semua kementerian akan ketahuan busuknya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Mahfud MD ungkap transaksi janggal ya 300 triliun di Kemenkau. Benarkah seperti itu ya? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD ungkap temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkau. Bahkan Mahfud MD mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar 500 miliar. Dan bahkan saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar ya 500 miliar. Temuan PPATK kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada UGM Sleman ya pada Rabu ya. Ini ya dikatakan bahwa saya sudah dapat laporan pagi tadi ya, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada Direktoral Pajak ya, Jenderal Pajak dan Bea Cukai, ujarnya.
Bahkan ya Mahfud mengaku ya sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta kepada PPATK Ivan Yustiavandana. Ya, Sri Mulyani harus begitu kan, harus ditelusuri ini anak buahnya sendiri begitu kan ya. Jangan hanya lengah menghadapi ini semua, jangan takut begitu kan ya. Harus diungkap semuanya begitu ya. Belum ada tanggapan atau keterangan resmi dari Kemenkeu terkait pernyataan Mahfud ini. CNNindonesia.com masih berupaya menghubungi Kemenkeu untuk meminta keterangan. Sebelumnya Kemenkeu menemukan harta tak jelas ya, milik 69 pegawai. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan mengatakan telah memeriksa anomali ya harta kekayaan pegawai internal itu. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat mutasi rekening ya milik pejabat Direktorat Jenderal ya Dirjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ya tembus ya 500 miliar selama periode 2019-2023 ya. 2019 sampai 2023 berapa? Hampir 5 tahun. Tidak mungkin mendapatkan 500 miliar begitu kan. Dari mana uangnya itu? Ya, kecuali memang dia korupsi begitu kan. Ada dugaan korupsi atau punya usaha-usaha besar di situ begitu. Ya, baru ketahuan begitu kan ya. Apalagi orangnya sudah katanya kabur ke luar negeri begitu ya. Ini mutasi itu dilakukan 40 rekening ya milik Rafael dan keluarganya. Mutasi rekening memuat informasi berbagai transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening seperti kredit ya, debit dan saldo rekening yang ada tanggal tertentu. Wah, ini luar biasa dan kacau begitu kan ya. Kalau semuanya diusut oleh Pak Mahfud, saya yakin dan seyakin-yakinnya merakyat bersama Pak Mahfud itu sendiri begitu kan ya. Pak Mahfud harus berani dan usut tuntas siapa mereka yang melakukan ini begitu kan. Siapa mereka yang yang melakukan oknum-oknum korupsi seperti ini begitu kan. 300 triliun bayangkan begitu kan ya. Wah, buat jembatan ini wah berapa jembatan begitu kan. Ngapain kasih masih utang sana sini begitu, apalagi Sri Mulyani cari hutangan sana sini dan sebagainya begitu. Wallahu a'lam. Inilah negeri kita begitu kan ya. Maka masyarakat jangan hanya tertawa terus begitu kan. Kita awasi terus pemerintah kita siapapun mereka begitu kan ya. Diawasi mulai dari kepala desa, bupati, gubernur dan bahkan presiden begitu kan, DPR dan sebagainya yang memainkan peran seperti ini, kita awasi terus, jangan bungkam begitu. Kita harus bersuara bersama-sama. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.